Di sini saya akan menjelaskan tentang kokain, efek farmakologisnya, dan gugus pentingnya. Di sini saya menggunakan AI sebagai alat bantu. Jadi kokain adalah satu alkaloid tropan yang diperoleh dari daun tanaman Erythrocylum cocci yang berasal dari Amerika Selatan. Kokain dikenal sebagai stimulan sistem saraf pusat yang kuat dan memiliki potensi adiktif yang tinggi. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwa kokain itu terdiri dari inti tropan, gugus ester, gugus karboksilat, gugus metil, dan benzil dalam aktivitas biologis. Kemudian saya mencari jurnalnya, yaitu saya mendapatkan jurnal dari Chan Physical Pharmacol yang berjudul Cocaine Pharmacokinetic and Biotransformation in Man. Di sini jurnal tersebut telah terindeks Q3. Pada jurnal ini menyebutkan bahwa kokain adalah alkaloid yang terdapat dalam daun koka atau Erythroxyl on coca dan khasiat farmakologisnya telah diketahui selama berabad-abad, bahkan sebelum era kedokteran modern. Suku Indian Amerika Selatan memanggang dan mengunyah daun koka atau mengonsumsinya dalam bentuk bubuk untuk mendapatkan efek stimulasi euforia. Kokain telah digunakan secara medis dan ditemukan dapat memberikan anestesi lokal setelah dioleskan. Kemudian di sini pada jurnal yang sama juga menyebutkan tentang gugus fungsi kokain. Kokain adalah alkaloid bisiklik dan gugus fungsi kokain yang rentan terhadap biotransformasi adalah 2 ester karboksil metil ester dan ester benzoat dan gugus N-metil. Kemudian di sini saya bertanya pada AI sebagai alat bantu, yaitu apakah bisa terjadi penguraian gugus fungsi kokain. Ya, penguraian gugus fungsi kokain bisa dilakukan baik secara kimiawi maupun enzimatik, dan sering dilakukan dalam konteks metabolisme dalam tubuh, sintesis atau modifikasi senyawa analog, analisis struktur kimia dan kimia organik. Di sini disebutkan bahwa penguraian gugus fungsi secara reaksi kimiawi, yaitu yang pertama pada hidrolisis ester dapat dilakukan dengan hidrolisis asam atau basa. Yang kedua yaitu secara enzimatik atau in vivo, enzim esterase dalam hati metabolisme kokain menjadi benzileggonin dan ekgonin metil ester. Kemudian terjadinya N-dealkilasi. Kemudian saya mendapatkan jurnal yang mendukung pernyataan tersebut, yaitu dari Scientific Reports yang berjudul Aktivitas Katalitik Hidrolase Kokain yang sangat efisien untuk hidrolisis metabolit kokain yang aktif secara biologis, norkokain dan benzoic ekgonine. Jurnal ini telah saya terjemahkan dan jurnal berikut telah terindeks Q1. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa kokain dimetabolisme melalui 3 jalur yang ditunjukkan pada gambar 1. Pertama, kokain dihidrolisis oleh butyryl cholinesterase atau BCHE pada gugus ester benzoil untuk menghasilkan metabolit ekgonine metil ester atau EME yang juga dikenal sebagai metabolit yang tidak aktif secara farmakologis. Selain BCHE, karboksilesterase 2 hati manusia juga berkontribusi pada jalur metabolisme ini. Jalur metabolisme lainnya adalah hidrolisis metil ester kokain yang dikatalis oleh karboksilesterase 1 pada hati manusia menghasilkan benzil ekgonine. Nah, kemudian berikut pada gambar 1. Nah, jadi berikut merupakan struktur dari kokain. Jadi hidrolisisnya menghasilkan ester metil ekgonine, benzil ekgonine, dan norekgonine metil ester. Ester metil ekgonin itu dilakukan dengan sintesis enzim BCHE atau COCH. Untuk benzoiekgonine itu dengan bantuan enzim HCE dan norekgonine metil ester dengan bantuan enzim P450GA4. Di sini
Pada jurnal ini dijelaskan bahwa hidrolisis benzoil ester kokain merupakan jalur yang paling menguntungkan untuk metabolisme kokain. Mempercepat hidrolisis kokain pada gugus benzoil ester akan mendetoksifikasi kokain dengan cepat di dalam tubuh. Namun, dua jalur metabolisme kokain lainnya dapat ditunjukkan pada gambar satu akan menghasilkan metabolit yang tidak diinginkan, yaitu norkokain dan benzyl agonine. Sebelum pengobatan enzim untuk overdosis kokain, khususnya narkokain, hampir 2 kali lipat lebih toksik daripada kokain itu sendiri, dan toksisitas narkokain berkontribusi terhadap toksisitas kokain secara keseluruhan. Oleh karena itu, terapi enzim yang ideal untuk penanganan overdosis kokain akan menggunakan enzim yang secara efisien dapat menghidrolisis tidak hanya kokain, tetapi juga pada gugus ester.